Setelah 9 tahun negosiasi, pemerintah resmi menjalin kerjasama dagang dengan Australia yang tertuang dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia, SIPA. Perundingan dimulai sejak April 2005 lalu dengan menyepakati Joint Declaration of Comprehensive Partnership. Kemudian, di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, usulan Indonesia-Australia SIPA muncul. Sejak muncul usulan ini, perundingan putaran 1 dan 2 dilakukan pada tahun 2012 dan 2013. Namun, akibat gejolak politik pada tahun 2013 sampai dengan 2016, perundingan terhenti. Hingga akhirnya, pada 31 Agustus 2018, kedua negara melakukan penandatanganan deklarasi AI SIPA. Melalui Kemitraan Ekonomi Komprehensif ini, pemerintah Indonesia akan bekerja sama dalam perjanjian dagang barang dan jasa serta investasi. Selain itu, meliputi bidang keamanan, lingkungan, pendidikan, isu-isu transnasional, dan sumber daya manusia. Sebelum terjalinnya IECPA, tren investasi Australia ke Indonesia dari 2010 hingga 2018 berfluktuasi. Dalam 5 tahun investasi cenderung turun. Terlebih di tahun 2011 sebesar 89,7 juta dolar Amerika atau sekitar 1,27 triliun rupiah. Angka ini jauh dibandingkan investasi terbesar dalam 9 tahun terakhir, yakni pada tahun 2012 sebesar 743,6 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 10,52 triliun rupiah. Dalam hubungan dagang, Indonesia akan mendapatkan fasilitas 100% bebas bea masuk terhadap 6.474 barang. Sementara bagi Australia akan mendapatkan potongan 94% tarif bea masuk. Menteri Perdagangan Indonesia, Enggar Tias Tolukita, optimistis kemitraan ini akan mendatangkan hasil positif bagi kedua negara. Dan dampak positif yang langsung terasa, yakni turunnya impor gula rafinasi dari 10% ke 5%. The Indonesia-Australia SEPA has been designed such that to also include a wide array of schemes in human capital development, ranging from skill exchange program, mutual recognition on professionals, to work and holiday visa. Sementara itu, kinerja perdagangan Indonesia pada Australia juga berfluktuasi. Terlebih, periode Januari hingga Juni 2018 lalu turun menjadi 4,1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 58 triliun rupiah. Dari kerjasama perdagangan bebas Indonesia dan negeri kangguru ini, pemerintah menanti penguatan neraca perdagangan alias surplus. Dan dalam jangka panjang akan menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional sehingga target pertumbuhan ekonomi mencapai level prediksi maksimal 5,8% di tahun 2019 dan 6% pada 2024. Nanda Windari, CNN Indonesia. Jadi pada video yang telah kami tampilkan itu tuh membahas mengenai Indonesia-Australia SIPA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi ya SIPA ini adalah kerjasama antara negara Indonesia dan Australia mengenai kegiatan ekonomi, perdagangan barang dan jasa, investasi, dan peningkatan sumber daya manusia dari Indonesia. Jadi ya SIPA ini ada dan dibentuk untuk memperkuat kemitraan ekonomi sehingga kedua negara yaitu Australia dan Indonesia mampu memberikan peluang bagi bisnisnya masing-masing. Oke, selanjutnya unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang dibahas di dalam video tersebut atau peristiwa tersebut yaitu menggunakan kata baku atau kata formal. Mengapa? Karena dalam peristiwa tersebut bersifat antar negara yang saling bekerja sama untuk mencapai kesepakatan. Apalagi di dalam negosiasi membutuhkan bahasa yang tepat dan baik. Mengapa? Karena agar tidak terjadi kesalahpahaman dan juga dapat mudah dimengerti. Selanjutnya unsur negosiasi ya dari SIPA ini. Jadi masalah yang ada pada SIPA ini atau mengapa SIPA ini dapat dibentuk itu karena adanya masalah investasi ekonomi antara Indonesia dan juga Australia. Nah, lalu kenapa harus Indonesia dengan Australia? Selain karena
Indonesia dan Australia sudah bersahabat sejak lama dan sudah melalui banyak kerjasama, kemitraan, dan lokasi strategis dan didukung pertumbuhan ekonomi yang cepat dari kedua negara ini membuat mereka saling bekerja sama dan menciptakan adanya IA-SEPA ini. Ya, jadi sebagai bentuk dari negosiasi atau kerjasama IA-SEPA ini, tentunya kedua negara yaitu Indonesia dan Australia mengajukan beberapa hal sehingga terjalinnya kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, contohnya yaitu Indonesia menghapus 90% tarif dari hampir semua produk Australia yang diekspor ke Indonesia, dan sebagai gantinya seluruh produk Indonesia yang diekspor ke Australia bebas dari tarif. Nah, jadi produk-produk yang diekspor ini dari Indonesia ataupun dari Australia akan bebas tarif. Berikutnya adalah perjanjian atau kerjasama di sektor perdagangan digital atau e-commerce yang secara khusus membahas penggunaan pusat data dan dengan menempatkan dokumen mengenai bea cukai, ekspor, dan impor sehingga kedua negara ini dapat meningkat efisiensi dan kelancaran pergerakan barangnya. Nah, sehingga kedua negara ini antara Indonesia dan Australia dapat melakukan perdagangan secara bebas. Banyaknya pengajuan yang dilakukan atau disampaikan oleh negara Indonesia dan Australia dan dilihat bahwa pengajuan-pengajuan ini menguntungkan, maka disetujuilah dan disepakati dengan ditandatanganinya IA-SEPA oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Pariwisata, dan juga Investasi Australia. Jadi dari persetujuan dan kesepakatan serta penandatanganan IA-SEPA ini, maka IA-SEPA resmi dibuat dan akhirnya diimplementasikan pada 5 Juli 2020. Dan dari adanya IA-SEPA ini sudah banyak hasil atau manfaat yang didapatkan untuk kedua negara ini, yaitu Australia dan Indonesia. Contohnya yaitu Yang pertama, IA-SEPA memberikan akses yang lebih baik kepada pasar Indonesia untuk ekspor ke Australia. lalu Australia akan segera mengeliminasi semua tarif impor yang tersisa dari Indonesia ke Australia. Selanjutnya, Australia dan Indonesia sepakat untuk mengadakan pertukaran keterampilan timbal balik yang memungkinkan meningkatnya sumber daya manusia atau keterampilan dari masing-masing sumber daya manusia negara tersebut. Nah, yang terakhir, IA-SEPA mencakup kerangka kerja untuk perdagangan yang terkait dengan investasi melalui program kerja yang didanai bersama. Nah, meskipun terjadinya hambatan antara perjalanan kerjasama kedua negara tersebut, Indonesia dan Australia, tetapi kerjasama tersebut tetap terlaksanakan dan mencapai kesepakatan. Sehingga hasil akhir dari perundingan atau negosiasi ini ialah Indonesia dan Australia menyetujui IA-SEPA. Dan akhirnya IA-SEPA pun diimplementasikan atau mulai diberlakukan pada 5 Juli 2020. Demikian video negosiasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.